Sehingga jelas adalah kebohongan besar jika ada orang-orang seperti Pastor Joseph Paul Sang ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menghujat Yesus atau Yesus dihujat bolak-balik oleh Muhammad. Ini dusta besar. Once again, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita mana kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana PDT ya, seorang pendeta Donald France ya, yang dimana dia menepis anggapan atau fitnahan yang dibuat oleh Mao Zedong ya, dimana Mao Zedong mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih ataupun Yesus alaihissalam itu difitnah oleh umat Islam dan difitnah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ada banyak fitnahan-fitnahan yang dilakukan Pastor Joseph Paul Sang tentang Nabi Muhammad. Ada beberapa hal, dan salah satunya berikut ini. Dengar dan simak baik-baik cuplikan video Joseph Paul Sang berikut ini. Nah, coba kita lihat nih. Gus Dur tidak ada, Amin Rais dan Abu Bakar Bashir ada di Kamus Sejarah Kemendikbud. Tahu nggak? Nangkep nggak? Ya apa, Pak? Tahu nggak ini tujuannya apa? Ada apa ini? Nggak ada, Gus Dur. Adanya Abu Bakar Bashir. Kan, tahu nggak sih? Ini adalah sebuah ini. Tahu nggak yang saya perjuangkan apa, teman-teman? Gus Dur nggak ada. Ini Gus Dur ini ya udah kayak dewa nih. Udah kayak setengah dewa nih di Indonesia bagi pluralisme. Tetapi ini ya, ini kan orang si Sengkuni kan. Oh, kalau ini udah jelas teroris kan. Tetapi ini malah nggak ada loh. Ini lebih dihormati Abu Bakar Bashir daripada Gus Dur. Oh, ini Gus Dur udah kayak setengah dewa nih di Indonesia nih. Bagi orang Tionghoa apalagi. Wah, udah kayak adeknya Kwan Kong. Jadi aja nggak ada. Ini dia nggak bener nih. Ini yang saya perjuangkan, makanya saya telanjangi. Ya kalau dibilang si siapa itu, si Ade Armando bilang saya sakit hati, ya berarti imannya Ade Armando ternyata cetek juga. Aduh, saya aja Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad sama pengikutnya juga saya nggak sakit hati kok, ya kan? Karena saya tidak merasa sakit hati, maka saya pikir kalau saya ngomong yang sama tentang nabinya mereka juga mereka nggak sakit hati gitu loh. Karena saya kan juga nggak sakit hati kan perlakukan orang seperti kita memperlakukan orang pada kita. Saya juga nggak sakit hati, orang mau hujat siapa kayak saya nggak urusan, nggak sakit hati, ya kan? Selain hilangnya nama Kiai Haji Hashim Asy'ari, ini kan bapaknya Gus Dur ya, dari buku Kamus Sejarah Indonesia. Nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga nggak ada. Kakeknya ya. Sosok presiden keempat RI ini terlihat fotonya, cuma terlihat fotonya doang. Seperti Kiai Hashim Asy'ari di samping buku 1. Nama Gus Dur tidak dimasukkan dalam jajaran tokoh yang ada. Nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap sejarah beberapa tokoh, di antaranya tokoh Ali Alatas. Ya, aduh, saya nggak tega bacanya nih. Ini Gus Dur ini ya. Gus Dur ini ya, kalau ceritanya orang Katolik nih, udah jadi santonya nih, ya, dan tidak memungkiri, saya yakin tidak akan menutup kemungkinan 100 tahun lagi Gus Dur akan dianggap santo loh, serius, dia itu dipersekusi loh,
sama orang Islam loh, dilengserkan loh, dipermalukan, ya kan? Dan dia waktu sampai dia bilang yang batu itu ya Pak, itu kok. Iya. Aku ini megang apa bara katanya, beragama berbara, dilepas Iya. nggak boleh, dipegang terbakar. Ya, ya, betul, ya. Jadi apa? Padahal mantan presiden loh. Saya sekarang memanggil beliau ini. itu Sekarang saya akan jeritan memanggil hati kayaknya, Gus Dur Pak. ini adalah Santo Gus Dur. Sepertinya Wah. itu jeritan hati loh kok. Ya, Gus Dur ini buat saya Santo ya. Oh, buat saya Santo. Kalau Gus Yakut, oh beda. Itu cuma pecundang aja Gus Yakut itu. Cuma pecundang gendut aja dia. Ya kan, Mustafa Bisri gimana? Pastor. ya saya belum berani komen. Belum ada ininya soalnya. Tapi kan ini kan saya kan lagi nantang si Gus Yakut ini. Ya kan, jangan cuma retorika dong, kayak Gus Dur dong, langsung bes kebijakan dilengserin, nggak apa-apa. Saya yakin upah dia besar di sorga. Saya yakin Gus Dur masuk sorga loh. Amin. Serius. Saya yakin dan percaya Gus Dur itu masuk surga. Lawang dia mengakui Yesus sebagai juru selamatnya. Mungkin Gus Dur tidak mengakui Yesus adalah Allah. Tapi Alkitab tidak suruh kita mengakui Yesus adalah Allah loh. Gus Dur mengakui Yesus adalah, dia panggilnya Tuhan Yesus kok. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh dunia, bukan hanya bagi orang Kristen saja. Dalam cuplikan video itu kita mendengarkan bahwa Paul Sang menuduh Yesus dihujat bolak-balik sama Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Coba dengar lagi baik-baik. Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad sama pengikutnya. Jelas ya sobat-sobatku. Jadi menurut Paul Zhang, Nabi Muhammad menghujat Yesus katanya. Bolak-balik, menghujatnya bolak-balik. Nah, video kali ini kita akan membuktikan tuduhan Paul Zhang terhadap Nabi Muhammad ini adalah tuduhan yang menjadi suatu fitnah. Mengapa? Karena jika seseorang menuduh seseorang lain dan tuduhannya itu tanpa bukti atau bukti-buktinya tidak sesuai dengan tuduhan itu, maka tuduhan itu menjadi fitnah. Teman-temanku ya, ada hal yang penting untuk dipahami. Jadi begini, kalau ada seseorang mengaku pengikut Nabi Muhammad, tapi kemudian dia juga suka menghujat Yesus, apakah ini berarti Nabi Muhammad juga suka menghujat Yesus? Perhatikan sekali lagi ya. Kalau ada seseorang atau beberapa orang atau banyak orang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad, tapi orang-orang itu kemudian suka menghujat Yesus, apakah berarti dapat disimpulkan, oh berarti Nabi Muhammad juga suka menghujat Yesus? Buktinya apa? Itu orang yang ngaku sebagai pengikutnya suka menghujat Yesus. Nah, ini adalah kesimpulan yang sangat keliru. Atau dengan kata lain, jika hari ini banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad tapi suka menghujat Yesus, belum tentu atau bukan berarti bahwa Nabi Muhammad juga suka menghujat Yesus. Nah, pada kesempatan ini saya akan buktikan bahwa Nabi Muhammad tidak seperti yang dituduhkan oleh Joseph Paul Sang. Katanya Nabi Muhammad bolak-balik menghujat Yesus, atau Yesus bolak-balik dihujat Muhammad. Kita akan buktikan. Faktanya adalah di dalam kitab suci Al-Quran, nama Yesus atau Isa, Nabi Isa Al-Masih sangat ditinggikan dan bolak-balik disebut secara mulia dalam Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin Paul Sang kok bisa mengatakan bahwa Muhammad bolak-balik menghujat Yesus, atau Yesus bolak-balik dihujat oleh Muhammad? Sedangkan di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih begitu ditinggikan. Isa Al-Masih itu ya Yesus Kristus. Kalau kita baca Al-Quran terbitan King Fahd ya, Arab King Fahd, tidak ditulis Isa Al-Masih, ditulisnya Jesus Christ. Jadi Al-Quran begitu meninggikan Jesus Christ.
Ada banyak ayat di Al-Quran begitu meninggikan, memuliakan Jesus Christ atau Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Sehingga jelas adalah kebohongan besar jika ada orang-orang seperti Pastor Joseph Paul Sang ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menghujat Yesus atau Yesus dihujat bolak-balik oleh Muhammad. Ini dusta besar. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana Frans Ronald ya menjelaskan bagaimana apa yang disampaikan oleh mulut bodoh Paul Zhang ini dibantah oleh orang Kristen itu sendiri ya, karena memang Paul Zhang ini sesungguhnya dia bukanlah orang Kristen ya, melainkan orang yang mengaku Kristen dan mengadu-adu keagamaan di dalam Islam oleh karena kebenciannya ya, dan yang mengatasnamakan kekristenan gitu ya, dalam kekristenan. Jadi dia mengatasnamakan agama Kristen ya, dan sengaja menguraikan segala sesuatu atas dasar kebenciannya yang ada di dalam hatinya ya, karena memang Paul Zhang ini entah ya, itulah makanya kami katakan bahwasanya dia itu manusia tidak berleher ya, manusia babi gitu. Memang seperti babi gitu, dan perilakunya pun seperti babi, ucapannya pun seperti binatang yang tidak pantas untuk kita sebutkan gitu. Jadi entahlah ya, orang seperti Paul Zhang ini entah kapan dapat azabnya ini, semoga Allah pun segerakan. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again,